Tapi kalau kita lihat memang jejak digitalnya David Saguna nih ya, dari channel YouTube-nya, kalau kita lihat video terlamanya ini, memang dari dulu dia suka bahas-bahas agama Islam, teman-teman. Bahkan di sini ada nih videonya, salat itu tidak penting, jangan dibesar-besarkan. Shalom saudara-saudaraku sekalian, berjumpa lagi bersama. Shalom kan katanya. Dari situ aja kita udah tahu kan orang mana nih. Karena Buya Syakur berstatement sholat jangan dibesar-besarkan, sholat tidak terlalu penting. Lalu David Saguna sebagai seorang non-muslim ikut-ikutan bahas di channel YouTube-nya. Kepentingan dia apa ngebahas-bahas akidahnya umat Islam? Padahal nggak nyenggol-nyenggol agama dia. Seharusnya dia fokus aja ke agama dia. Nanti kalau sudah viral, dikejar-kejar umat Islam, baru minta maaf. Ya sudah, kamu kalau mau nyerang-nyerang Islam, silahkan lanjutkan aja tuh video-videomu. Sampai akhirnya kamu viral, kamu akan tahu sendiri, kamu akan bertanggung jawab sendiri dengan perbuatanmu itu. Kamu belum viral aja, jadi masih aman-aman aja. Ini saya bantu viralin ya. Nanti kita lihat aja ke depannya. Kalau Anda udah benar-benar viral, nyerang-nyerang Islam, bagaimana kelanjutannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya akan membahas David Saguna. Dia ini adalah seorang non-muslim, tetapi ikut serta menyebarkan ajaran sesatnya Mr. TM. Ingat ya, ajarannya Mr. TM itu sudah difatwakan sesat. Jadi siapapun yang ikut serta menyebarkan ajarannya Mr. TM, berarti dia ikut serta juga menyebarkan kesesatan. Yang cukup aneh di sini, ada seorang non-muslim, ada seorang yang kafir, tidak beragama Islam, tapi ikut-ikutan nyebarin ajaran sesatnya Mr. TM yang bisa merusak umat Islam. Punya kepentingan apa? Dia kan orang kafir nih, tidak beragama Islam nih, tapi ikut-ikutan nyebarin ajaran sesatnya Mr. TM. Ya, patut kita duga orang satu ini, oknum Kristen ini, dia punya misi merusak akidahnya umat Islam. Bahaya, ini perlu kita bantah, ini perlu kita bahas juga. Coba kita lihat nih ya, video terbarunya David Saguna. Ini parah banget teman-teman kalau teman-teman lihat nih videonya. Di sini aja dia buat video dengan thumbnail rajin sholat syariat, hadiahnya neraka jahanam. Kok berani dia bilang begitu? Ya sebenarnya itu pernyataannya Zamroni ataupun Mr. TM, tapi dia benarkan itu dan dia ikut sebarkan juga. Jadi kita ini yang sholat sesuai syariat, yang berdasarkan ilmu syariat, katanya hadiahnya neraka jahanam. Wah ini dia padahal non-muslim gitu loh, kok gitu ya? Coba kita simak nih ya videonya. Seluruh orang yang sholat hanya sholat syariat saja pasti akan diancam dengan neraka well. Yang diancam neraka well itu yang sholat apa yang nggak sholat? Yang sholat. Inilah videonya Mr. TM yang direupload oleh David Saguna, yang ikut disebarkan oleh David Saguna. Bukan dibantah, tetapi dia membenarkan hal tersebut. Apa yang saudara Dodi Supriyadi pahami dalam beragama itu adalah hak prerogatif Anda, dan itu adalah keyakinan Anda. Saya tidak punya hak untuk menilai, dan saya tidak punya hak untuk mengkafir kafirkan Anda. Dia bilang nggak punya hak untuk menilai, nggak punya hak untuk mengkafir kafirkan. Iyalah, kamu kan bukan orang Islam, ya kamu nggak punya hak untuk mengotak-ngatik agama Islam, apalagi ikut serta menyebarluaskan ajaran-ajaran sesatnya Mr. TM. Anda punya hak apa ikut serta menyebarkan ajaran sesatnya Mr. TM? Kenapa nggak urus agamamu aja? Kan di agama Kristen itu, mohon maaf ya, sempat juga ada yang viral di TikTok, saya lihat ada pendeta yang dikritisi karena minta-minta gift gitu ya, sampai nyium-nyium gift. Kenapa David Saguna nggak bahas itu aja? Saya cuma sampaikan, kalau saya melayani saudara, saudara juga harus berbagi kasih, tahu diri, ya. Kasih gift, kasih gift, ya. Jadi take and give, memberi dan menerima. Jadi jangan cuma menerima, saudara ya. Kita diajarkan Tuhan, ya. Lebih baik memberi daripada menerima, ya saudara. Seharusnya David Saguna bahas orang itu aja, karena oknum pendeta yang viral minta-minta gift itu dianggap menghinakan pendeta, dianggap mencemari nama baik kekristenan. Nah seharusnya David Saguna hadir untuk membela agamanya, bahwa agamanya tidak seperti bapak-bapak yang minta-minta gift itu. Karena kalau kita lihat ya di sosial media itu sudah banyak banget yang mereupload nih. Ini sampai ada video cium-cium gift gitu ya, kita lihat nih ya. Ya sudah, ya saya
nggak punya hak mengomentari hal ini. Saya persilahkan kepada David Saguna, seharusnya Anda membahas hal ini, bukan malah menyebarkan videonya Mr. TM yang sudah difatwakan sesat. Apalagi Anda bukan seorang umat Islam, itu malah semakin membangkitkan amarahnya umat Islam. Tapi kalau kita lihat memang jejak digitalnya David Saguna nih ya, dari channel YouTube-nya, kalau kita lihat video terlamanya ini, memang dari dulu dia suka bahas-bahas agama Islam, teman-teman. Bahkan di sini ada nih videonya, salat itu tidak penting, jangan dibesar-besarkan. Apa maksudnya ini? Dia mengutip perkataan dari Buya Syakur, lalu dia benarkan di channel YouTube-nya. Yuk kita simak. Shalom saudara-saudaraku sekalian, berjumpa lagi bersama Shalom kan katanya. Dari situ aja kita udah tahu kan orang mana nih. Sama saya David Saguna di channel David Saguna, channel edukasi bukan provokasi. Saya percepat aja videonya karena ini cukup panjang teman-teman ya. Saya menemukan sebuah video Kiai Haji Buya Syakur yang justru memberikan penegasan atau penjelasan terkait dengan persoalan sholat ini. Bagi Buya Syakur mengatakan bahwa sholat itu jangan terlalu dibesar-besarkan dalam Islam, seolah-olah yang penting atau yang terpenting itu hanya sholat. Nah, tentu pernyataan daripada Buya Syakur ini didasarkan pada beberapa alasan mengapa bagi Buya Syakur sholat itu dianggap seolah-olah tidak terlalu penting. Ini orang memang cari gara-gara sama umat Islam ya. Ternyata sebelum dia sering mengutip video-videonya Mr. TM, dia juga sering mengutip video-videonya Buya Syakur. Lalu dia kasih penjelasan lah. Salah satunya contoh video ini nih. Dia katakan sholat itu tidak penting lah dan lain sebagainya. Ini cari gara-gara sama umat Islam. Karena Buya Syakur berstatement sholat jangan dibesar-besarkan, sholat tidak terlalu penting. Lalu David Saguna sebagai seorang non-muslim ikut-ikutan bahas di channel YouTube-nya. Kepentingan dia apa ngebahas-bahas akidahnya umat Islam? Padahal nggak nyenggol-nyenggol agama dia. Seharusnya dia fokus aja ke agama dia. Nanti kalau sudah viral, dikejar-kejar umat Islam, baru minta maaf. Ya sudah, kamu kalau mau nyerang-nyerang Islam, silahkan lanjutkan aja tuh video-videomu. Sampai akhirnya kamu viral, kamu akan tahu sendiri. Kamu akan bertanggung jawab sendiri dengan perbuatanmu itu. Kamu belum viral aja, jadi masih aman-aman aja. Ini saya bantu viralin ya. Nanti kita lihat aja ke depannya. Kalau Anda udah benar-benar viral, nyerang-nyerang Islam, bagaimana kelanjutannya. Dan yang cukup aneh juga, yang saya tonton videonya David Saguna ini, dia nggak mau dibilang kafir gitu ya. Coba kita simak nih ya. Dodi Supriyadi yang menuduh saya kafir hanya karena saya banyak mereaksi video-video Ustadz Mr. TM di kanal ini. Dan kemarin Dodi Supriyadi menilai saya seorang yang kafir hanya karena saya mengupload ulang atau mereaksi video-video dari... Saya bilang Anda kafir bukan karena mengupload ataupun mereupload ulang video-videonya Mr. TM, tapi memang Anda bukan orang Islam. Shalom saudara-saudaraku sekalian, berjumpa lagi bersama Shalom kan katanya. Dari situ aja kita udah tahu kan orang mana nih. Dalam ajaran Islam itu, orang yang tidak beragama Islam disebut kafir. Jelas sekali surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad, hai orang-orang kafir. Jadi memang sebutan yang paling tepat kepada orang-orang yang tidak beragama Islam, ya kafir. Karena di Al-Quran juga menggunakan kalimat itu. Kata-kata kafir itu bukan kata-kata olok-olokan. Kafir itu sebutan ataupun istilah untuk orang-orang yang tidak beragama Islam. Dari zaman Rasulullah sampai zaman sekarang ya sama. Orang yang tidak beragama Islam disebut kafir. Hanya saja kafir itu kan banyak macam-macamnya. Yang pada intinya kafir-kafir yang pembenci Islam, menyerang agama Islam, wajib umat Islam untuk memeranginya juga, untuk menjaga martabat agama Islam. Tetapi kafir-kafir yang hidup berdampingan baik dengan umat Islam, bertoleransi dengan benar sesuai syariat agama Islam, tidak kebablasan, maka umat Islam nggak boleh mengganggunya, umat Islam nggak boleh memusuhinya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menyakiti kafir zimmi, maka aku Rasulullah akan menjadi lawannya di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Muslim. Jadi catat baik-baik, orang kafir yang tidak memusuhi agama Islam, tidak menyerang-nyerang agama Islam, kita berdosa besar menzolimi orang-orang kafir yang bertoleransi baik dengan umat Islam. Tetapi orang-orang kafir yang nyerang-nyerang agama Islam, orang kafir yang menyebarkan video-video sesat yang menyesatkan akidah umat Islam, kita sebagai umat Islam justru berdosa kalau tidak menanggapinya,
tidak ikut serta membentengi akidah umat Islam. Orang kafir seperti David Saguna yang jelas-jelas kelihatan videonya ikut serta menyebarkan ajaran-ajaran sesatnya Zamroni, sholat tidak penting, tidak usah baca Al-Quran dan lain-lainnya. Masa iya kita umat Islam mendiamkan hal seperti itu? Wajarlah kami menanggapinya, wajarlah kami marah. Sejengkal pun saya tidak akan mundur melawan syubhatnya orang-orang kafir. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.